Selamat siang Bapak-Bapak semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan processing pembuatan pakan dalam bentuk mash. Ya, terima kasih atas kedisiplinan Bapak semuanya dalam hal ini tepat waktu untuk kehadirannya. Selanjutnya bahwa pada processing ini yang perlu diingat pertama adalah K3, ya, keselamatan kesehatan kerja ini sangat penting. Sehingga Bapak Ibu sudah melakukan menggunakan pakaian APD seperti ini adalah salah satu langkah untuk supaya kita bekerja dengan selamat. Ya, selanjutnya adalah mempersiapkan alat. Persiapan alat hal yang sangat penting supaya apa? Supaya dalam proses pembuatan pakan atau apapun kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, lancar mesinnya, lancar gilingnya juga apa? Akan dicek dulu ininya. Otomatis dia dengan mengecek begini alat seperti ini sudah bersih, sudah ketahuan tidak ada benda-benda asing di sini. Inilah yang menjadikan salah satu persiapan untuk kelancaran kita membuat gilingan. Ya, di sini ada screen, ya, saringan. Ini yang adalah menentukan hasil gilingannya. Kemudian ini ada gigi-gigi yang bergerak dan ini gigi mati ini. Ini nanti gigi biji-biji yang masuk dalam sini maka akan tergilas sama ini. Nah ini adalah menimbulkan tekanan udara yang akan mengefektifkan hasil gilingan itu keluar. Oke, sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Nah, ini yang berputar yang mana? Ya, yang muter yang ini Pak. Nah ini. Ya, oke. Ya, ini yang muter. Dan alat ini bisa menggunakan motor dinamo listrik atau menggunakan motor seperti ini. Ya. Keunggulannya apa? Kalau menggunakan motor kayak gini, motor ini bisa digunakan untuk macam-macam, Pak. Jadi suatu Bapak mohon maaf, habis digunakan untuk nepung ini, copot bisa menggunakan untuk penggerak yang lain. Ini kelebihannya dan tidak ketergantungan dengan arus listrik. Mau mati lampu, mau apa, asal ini jalan. Oke ya. Itu persiapan. Yang kedua, di samping tadi ada keunggulan, kelemahannya apa? Ini masih harus ngecek bahan bakar. Ngecek radiator, kondisi airnya seperti apa. Akan lebih baik dicek buka saringannya. Saringan mesin ini, yang terdapat di ini. Ini ada saringannya. Begitu. Pakainya bensin, bahan bakarnya. Begitu. Begitu? Ya. Sampai di sini? Oke. Ya. Oke, setelah dinyatakan ini bersih, sudah semuanya, maka tutup kembali ini. Ya. Ya. Silakan ditutup. Ayo, biar ya. Silakan dibantu teman-temannya. Ya. Ya, nutupnya dorong sebentar Bapak. Ini kendorin dulu supaya ini gampang ya. Oke. Nah, ini deh. Nah. Masih kurang kendor lagi, makanya nanti dulu. Nah, ini harus dilepas dulu. Ya, sip. Nah, ini palunya. Ya, ini palunya ya. Jadi pada saat ini bergerak, ini nggak tidur kayak gini. Pada saat bergerak ini kayak gini. Dan ini akan mukul. Nah, bagian terpukul ini akan tergesek oleh ini. Dan ini rapat gini ini menimbulkan tekanan udara juga, Pak. Ini kalau nggak ada ini tekanan udara ini kecil. Sebentar ada ini tekanan udara yang besar. Ini, ya. Ini mutar, ya, akan terpukul keluar screen ini. Screen ini juga bisa diganti, Bapak. Ya, ini bisa diganti dengan cara pakai obeng nih di coil ini. Saya tidak menyarankan untuk bongkar hari ini karena waktu yang cukup singkat, sehingga prinsipnya Bapak Ibu nanti kalau ada alat gini di sekolah atau di mana bisa membongkar ini. Oke, ya ini bisa dibongkar, nanti ditarik aja. Bisa diganti screen-nya yang lebih besar lagi. Ya, oke. Iya, lengkung bentuk U, ya. Nah ini tadi kapasitasnya ini juga terpengaruh pada ini nih. Semakin lubang screen-nya besar, maka kapasitas akan semakin lebih tinggi dan sebaliknya. Ya, ini menggunakan motor listrik, ya, motor listrik. Ini, ya, jadi ini secara pengoperasian lebih praktis karena tinggal colok, pencet, hidup. Nah, oke ya. Nah, oke, terus kita ke sininya. Nah, ini pengaturan keluar masuk. Iya betul. Oke. Ini adalah betul Pak Tri. Ini adalah pengaturan keluar masuk. Jadi Bapak Ibu pada saat menggiling, mohon maaf, jika yang dikehendaki sana lebih halus dan sini bijinya
kecil-kecil, maka ini usahakan diturunkan aja. Rapat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bijinya ini terlalu tinggi sana dan sana lebih halus, maka apa? Akan timbul macet, Pak. Ya. Itu nggak bergerigi. Apa bedanya? Yang seperti gigi. Oh, betul. Iya. Bergerigi ini, Pak, itu menggambarkan bahwa dia itu tingkat gesekannya itu lebih bagus, Pak. Karena ini biji ini kegerek dengan biji halus itu beda. Biasanya kalau yang ininya tanpa bergerigi, ya ini lebih tebal, Pak. Kalau lebih tebal maka dia daya pukulnya lebih bagus. Tapi efektivitasnya yang ini tadi bergerigi itu. Dan bahkan nanti ini, Pak, giginya itu bisa lama-lama bisa habis juga, Pak. Lama-lama gundul juga dia, akan membentuk bengkok begini. Ini sebenarnya yang barang biasa, tidak terlalu, ini hanya efektivitas untuk mencampur inilah, ya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa efektivitas pekerjaan itu adalah tergantung dari kapasitas pekerjaan itu. Jadi kalau Bapak mohon maaf akan nyampur 10 kilo, nggak perlu pakai ini, mohon maaf. Ya, nanti ini saya tekankan supaya apa? Jangan sampai siswa SMK mau usaha, Pak belum punya hammer mill, belum punya disc mill, belum punya mixer, repot. Padahal dia baru akan beranjak gitu. Kasihkan solusi-solusi ya misalnya kalau mau nepung bisa pakai tumbuk, mau nyampur bisa pakai sekop dan sebagainya. Itu seperti itu. Tidak apa-apa. Ya. Ini ngisi bahannya sampai batas mana, Pak? Berapa banyak? Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Batasannya, Bapak ya, terima kasih Pak, luar biasa ini. Batasan ini adalah 90% dari volume ini. Jadi nggak bisa penuh. Karena apa? Karena ini pada sistem ini kalau yang mister yang lihat ini ada mata aduknya. Ini karena apa? Satu arah, Pak. Kalau satu arah itu maka bahan pakan itu akan cenderung lari ke sini. Muternya ke sini, lari ke sini, muternya ke sini, lari ke sini. Sehingga kalau dia terlalu penuh, baru geser ini udah menumpuk, tumpah. Nah, kalau 90% kisaran segini, maka ini sudah numpuk sini, geser ke sana, ini geser sini. Itu asumsinya gitu, Pak. Ya. Apalagi kalau menggunakan penutup. Itu ya. Begitu, Pak. Terus setelah dicampur, berapa menit? Berapa jam? Oh, nyampurnya tuh cukup 4 menit, 5 menit lah, ya oke lah, 5 menit itu, ya. Hanya ini memang begini, karena ini seperti ini, Bapak Ibu. Ini agak sedikit, pasti kalau nyampurnya Bapak Ibu cuma 50 kilo, paling ya nanti sampai karung ya sekitar 48-an. Karena ini di sini masih ada, ada sisa. Sehingga saya bilang tadi, efektivitas pekerjaan tergantung kapasitasnya itu di situ. Oke ya, ini. Oke. Materialnya Pak berarti harus sebelah sana, Pak, karena lubang ada di sini nih. Enggak, Pak. Ini iya, oke. Logikanya seperti itu. Tapi karena ini mata spiralnya ini satu arah nih, Pak. Sehingga begitu pakan ditaruh di sini, apakan akan lari ke sana. Nanti dari sana begitu diputar balik sini akan lari sini. Tapi karena ini modelnya ini kan sambil ngaduk, Pak. Jadi kalau 100% diisi, ini begitu muter, ini udah menumpah di sini, ya. Tapi kalau 80, ini bisa ngaduk di sini, putar ke sana lagi, ke sana, putar sini, putar sana, cukup, udah. Tadi ada model yang 2 arah. 2 arah, Pak. Ini 2 arah. Betul, harusnya memang kebalikannya sana ada, ya. Jadi bisa, iya, ininya, betul. Nah, kalau sebesar ini kapasitas paling banyak berapa kintal? Nah, ini Pak. Namanya mixer itu akan sangat tergantungan dengan berat jenis. Kalau saya mengatakan misalnya, 100 kilo. Kalau yang dicampur ampas tahu, campur dedak, kemudian tetes, ini mungkin malah separuhnya, Pak. Tapi kalau saya hanya, misalnya anggap ada dedak, kan ringan ya. Terus kemudian dengan polar, ringan lagi. Kemudian dengan barang ringan, barangkali ini 50 kilo aja sudah. Ini, itu gitu, Pak. Jadi kapasitas itu sebenarnya yang disampaikan di teori itu adalah mengukur dari berat jenis pakan jadi. Gitu, Pak. Jadi, kalau pakan kan tentunya ada jagung, ada ini, sekitar segitulah. Itu kayak gitu, Pak. Tapi kalau secara rinci,
kapasitas itu ya kan volume Pak, ininya di sini. Begitu. Oke, Pak nggih? Ya. Sip. Nah, sekarang ini adalah tadi sudah disinggung, ini yang namanya vertical mixer. Dengan sistem kerjanya adalah pakan yang akan dicampur masuk lewat sini. Di dalam ada spiralnya, kesedot. Kemudian spiral ini Pak, pipanya ini terputus di dalam. Supaya apa? Begitu dia kesedot, numpah, ini udah penuh terus naik, brol, ini keserut lagi. Kayak gini alirannya. Dari pakan yang putus di sini akan naik ke atas, kesedot lagi, naik ke atas lagi. Nah, ini pun harus diukur, Pak. Kalau ini terlalu tinggi, ya kayak tadi, pengaruhnya berjenis tadi akan misah. Sehingga waktu itu sangat menentukan di sini. Ya, misalnya 6 menit, udah. Jangan sampai nanti nyantai-nyantai, enggak bisa. Nanti malah akhirnya akan tidak akan terpisah. Apa tahu prinsip kerja, bukan membuat pakan real. Oke, ini nanti setelah itu giling pakai itu. Hah? Iya. Apa Pak? Setelah ini giling pakai. Ya. Ini kan masih kasar kan? Masih kasar tuh. Ini masih kasar. Nanti dihalusin pakai itu. Kalau yang ini kan lemes nih. Ya. Kurang Pak ya? Kurang. 13 kilo yang kurang. Kurang ya Pak? Nanti ini kita bukan formulator Pak ya. Iya. Ya udah isi pakannya. Nanti yang kelompok Bapak ini membuat pakannya itu adalah pakan untuk ayam broiler ya. Ayam broiler. Jadi nanti dicampurnya adalah tepung jagung. Kemudian pakan ayam broiler ini sama dedak. Ya, ini karena dedaknya 9 kilo. Karena dan 9 kilo, maka itunya 11 kilo. 11 ya? Ya. Akan dicampur ke dalam? Iya. Iya, langsung nyampurnya pakai itu, Pak. Hah? Nyampurnya pakai mixer. 9 kilo itu Pak anunya? Kenalnya? Ya, oke. 9. Oke. Ya, sip. Ini. Yang ini, Pak. Nah, begini, Pak. Kalau tidak ada screen-nya, ini sebenarnya mesin itu paling anti dengan yang kayak gini. Begitu dia kerja langsung angkat berat. Tapi kalau ada screen-nya, ini mestinya muter dulu, baru numpah gitu. Ini karena sudah putar aja dulu. Gitu. Oh, bahaya Pak, jangan. Soalnya karunya kelipet ini ke ini. Begitu. Ya. Begitu ya, Bapak-bapak ya. Jadi nanti kalau di SMK saya harapannya ini kalau ini ada screen-nya, Pak. Iya. Jadi pada posisi nanti ini jalan bisa numpah-numpah, Pak, nggak bahaya. Oh.
Nah itu ilmunya. Ya, Nah, itu. ini ya. Ah. Nanti ada kecelakaan malah jadinya. Ya, nah itu. Mesti ditutup berarti ini. Mesti kalau Kalau tidak melimpah. akan bagus ditutup, akan bagus karena ini menimbulkan debu. Oh iya ya. Ya. Nah, oke. Oke ya, ini listriknya ini karena harus di on kan dulu. Ya. Tangan. Dah. Awas perut ya. Nah. Oke. Nah, nanti diintip di sana, coba lari ke sana, nah, terus bocor ya? Enggak apa-apa. Bentar. Cari ini ada, diadangin pakai ini. Tadi mana? Baskom kecil mana tadi ya? Baskom kecil tadi mana? Ya, atasin. Look. Nah. Ini untuk kadangnya yang bocor aja. Enggak, belum, Pak. Ini untuk kadangnya yang bocor sana tadi. Nah, ini Pak kan lari ke sini ya. Iya, Pak. Kalau dibuka sedikit muncrat nggak? Enggak muncrat. Boleh. Buka aja nggak apa-apa. Enggak muncrat. Enggak. Nah, ini agak sedikit sulit Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum terbiasa mencampur yang kayak gini. Taunya homogeneous apa? Itu kalau karena tadi ada jagung, ada dedakan, ada yang empuk, agak yang keras ya. Iya. Boleh dirasa dipegang ini. Kalau beda warna bisa dilihat. Merah, ada putih, ada kuning. Misalnya sebagai contoh. Maka coklat ini itu homogen. Gitu. Ini ditambah minyak, Pak. Ya. Kan pakai boiler. Ya. Nggak ditambah minyak kalau buat pelet ya, Pak ya? Enggak, kalau ditambah minyak biasanya gini Pak. Di Belanda itu misalnya ya, itu kan suhunya dingin. Iya, Pak. Suhu dingin butuh energi. Iya, Pak. Energi yang paling banyak itu sumbernya dari minyak. Iya, Pak. Sehingga tidak selalu dikasih minyak. Iya. Itu. Karena kekurangannya kayak Betul. terbalik sekali. Iya, begitu ya? Iya, Pak. Itu konsepnya begitu. Jadi tambah minyak itu hal sesuatu. Lah inilah. Makanya tadi Pak Yuda itu sesuai pesanan. Pesanan itu dalam arti bukan berarti saya pesen kayak gini, enggak. Alamnya pesennya kayak gini loh. Ya. Ini alam ini pesennya, cuaca dingin nih. Kalau dia energinya sedikit, sementara dari jagung sudah standar, kok masih butuh energi, maka tambah minyak biasanya. Nah, gitu. Oh. Ya, ini kalau nyampur sedikit, memang kalau kelemahan pakaian alat ini yang tertinggal kan banyak nih. Ada 5 kilo. Waduh. Gitu. Gitu. Iya. Itu masalahnya di situ. Ya. Jadi ya itu. Makanya saya sampaikan dari tadi bahwa membekali anak-anak itu tidak, kalau untuk perusahaan kenalkan saja. Bahkan sama alat yang tercanggih pun kenalkan. Tapi alat yang sederhana pun juga karena apa? Mengingat bahwa ya SMK itu jangan sampai lulus, aduh Pak, nggak punya dismil, mau buat makan, nggak punya mixer, jangan sampai seperti itu. Itu, ya ini kalau sudah bisa terbangun kayak gitu, maka iya, ternyata bisa itu, ya. Horizontal mixer, ya sehingga kalau mencampur tadi 30 kilo sebenarnya rugi kalau dengan menggunakan ini. Padahal dengan tangan kan bisa misalnya sebagai contoh. Tapi kan perlu kenal dengan kayak gini. Vertical mixer karena dia ada pengaruh dengan unsur gravitasi, maka dalam memasukkan bahan pun itu jangan satu-satu. Semua ya Pak? Jadi kalau 3 itu makanya tadi saya mengatakan bahwa ini harus rata dengan lantai supaya numpah nanti tinggal dorong. Karena ini diwadahin, maka nanti satu ciduk ser, supaya nanti kesedot. Oke ya? Iya Pak. Dibukain. Oke ya, saya ini dulu ya. Sebentar ini biar Pak siapa? Pak Joko. Supaya nanti tapi madanya susah ya. Ini maksudnya supaya nampungnya gampang juga. Oke ya, coba ya.
Ya, dari unsur kasarnya ini jagungnya. Sehingga kalau dipegang ini udah bentuk ini, berarti antara jagung, dedak ini sudah menyatu, Pak. Ya, gitu. Nah, ini kalau mau dibuat pelet, kalau yang modelnya manual, maka ini bisa dikukus dulu. Ya, tapi kalau yang model pakai mesin, ini termasuk. Terus kemudian ada boiler, bukan boiler. Boiler itu dihasilkan dari uap air yang masuk ke bin, dan sehingga dia panas. Panas itu kan mengeluarkan apa? Mengeluarkan glutelinnya. Nah, sehingga pada ini akan tercetak pelet. Kayak gitu. Jadi iya, jadi keuntungannya apa? Kalau dengan boiler itu apa? Pakan itu steril, kan udah panas. Kan gitu kan. Terus ini nanti jagungnya dia mengeluarkan glutelin, mengeluarkan kayak pati. Termasuk setengah dedeknya dengan yang lain-lain. Itu begitu. Dengan begitu dia langsung masuk press. Yang begitu udah press dia menjemur. Tapi kalau yang mau manual ya kita kukus nggak terlalu ini jemek banget, agak ngebrut tapi sudah mengundang air, masukkan. Nah, kayak Pak Trit pernah praktek di Kuningan, awalnya nggak sukses. Tapi lama-kelamaan kita telaten belajar, berhasil. Alhamdulillah, begitu. Artinya kacang sehingga pakai Excel aja udah yes kan begitu kan. Tapi proses kerjanya misalnya kayak gini nih, oh ternyata berkendala. Pakai itu ternyata dan sebagainya, itu akan menimbulkan suatu pengalaman yang menurut saya nanti di anak-anak pun akan ini, dan anak-anak akan terinspirasi. Itu seperti itu. Nah, ini makna dari pembelajaran kan adalah pengalaman hidup sebenarnya kan begitu. Jadi keterampilan itu akan jauh lebih bermanfaat ya. Ini kan jam terbang pengaruhnya. Berarti udah nyedot. Nah, terus Nyusurnya 2,5 kilo, Pak. ya. Belum dibersihkan ya? Belum. Oh, masih banyak dia. Cara nyambung ke sininya susah. Kenapa? Makanya. Iya, betul. Ini memang kalau kadang sambil diputar gini, disapu, putar, sapu gini. Iya, kayak gini. Emang Pak Madip kayak besok beli kuas yang ini